ketika seseorang tidak mengerjakan sholat, pada ketika itu orang sedang marah sama dia kan. Tak dikasih dia menghadap aja pun. Nah, kita dikasih menghadap. Allahu Akbar. Masuk ke sholat. Syukur nggak itu? Jadi kalau gitu segala macam kesusahan yang datang nggak ada apa-apanya kok. Ini yang paling penting. Bisa sholat aku kan itu jadinya. Oh, kenapa kok kesenangan kali kok nampaknya sholat? Iya. Kenapa? Di sini ada kesempatan aku ngadu sama Allah Ta'ala apa yang sedang aku hadapi. Dia menjawab sendiri aja. Itu ilmu yang kita tuntut itu dia menjawab sendiri. Bahkan kata Nabi, ya ada satu kitab saya baca, ilmu yang kita tuntut sekarang ini, sekarang apa yang kita enteng-enteng aja. Nanti dari dalam baca sendirian, datanglah ilmu itu. Siapa kau? Aku ilmu kau tuntut selama ini. Udah tenangin, terus karena kita datang itu. Biar aku yang jawab. Senang nggak kau? Siapa yang begini? Karena ilmu itu kita hargai. Maka ilmu pun bahagia awak, dijaganya awak terus. Kalau enggak dihargainya kok. Orang open pun enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian lagi, tiada masuk pula di dalamnya ilaha itu ibu dan bapak dan raja dan nabi yang disangkakan oleh orang yang bebal. Ilaha itu hak. Dan jika ada ia dengan etikatnya yang jahil dua, maka adalah itu terbagi pula lah atas dua bahagian. Pertama la ilaha yang batil, yaitu yang disembahkan akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan keduanya itu ilallahil haq dan ilaha mutlak. Itu yaitu satu maknanya. Keduanya yaitu dikatakan kepada Allah Ta'ala juga. Hanya ilaha haq dan ilaha mutlak. Dan adalah jika kita itibarkan lapas mustangniun dan mustangniun minhu, itu terbagilah pula atas 4 bahagi. Tiga batil itu bagi pada 4. Yang 3 batil salah ya. Dan keempatnya terbagi pula ada pula 2 bahagi. Yang keempat terbagi pula 2 bahagi. Nah, ini sampai kemari kita membangun pemikiran ya. Melainkan Tuhan ya. Terbagi pula 2 bagi, 1 batil dan satunya sahih. Dan 3 yang batil itu kami keduanya ya, mana tiada Tuhan melainkan Tuhan, itu 1 batil ya. Tiada Tuhan melainkan Tuhan. Dan keduanya juz'i, keduanya yakni tiada Allah Ta'ala melainkan Allah. Yang salah dia. Dan ketiganya awalnya juz'i, akhirnya kuli, yakni tiada Allah Ta'ala melainkan ilaha. Dan keempatnya yang pertamanya ilaha, pertamanya kuli, dan keduanya juz'i. Maka terbagilah ya atas 2 bahagi. Yang pertamanya jika kita itu kehendak dengan yang di pertamanya itu yang kita nafikan jenis ya, ilaha sama ada yang hak orang yang batil, maka batil pula. Dan keduanya itu dinafikan itu hakikat wajib wujud, maka itu yang sahih. Maka makna tiada Tuhan yang wajib kita yang mewujud jadi sebenarnya, maka ibarat melainkan Allah Ta'ala gitu ya. Jadi ini kalau kita singkat, kalau baca kitabnya pening kepala kita. Kemana sih maksudnya? Mau tanya pun kau bingung ya kan? Apa mau tanya? Jadi nggak payah. Kita cari yang paling mudah aja. Nggak ada kacamata saya lain ini. Saya bilang nggak ada ini padahal. Ya ada kacamata saya, melainkan ini. Ada pun kacamata ini? Kalau menurut saya mengatakan tak ada. Ya ada kacamata saya melainkan
Ini sudah terduduk di hati kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan. Waktu katakan Tuhan itu ada, melainkan Allah Ta'ala. Kalau sebab kita ini ilaha tiada Tuhan, kafir lah. Maka sekarang orang berzikir itu kafir iman, kafir beriman. La ilaha illallah, tiada Tuhan. Waktu dia mengatakan tiada Tuhan, kafir. Jadi pegangan yang ini, ngerti nggak nih? Tiada kacamata saya melainkan ini. Berarti kita ada kan? Kalau ilaha tiada Tuhan, kafir arti itu dia, tiada Tuhan katanya. Ilallah melainkan Allah Ta'ala. Jadi cara baik lagi itu gimana, Ustaz? Hati kita tetap jaga hati. Jadi makanya itu kita belajar sifat 20 itu supaya kita esakan Allah Ta'ala, mengesahkan Tuhan itu apa? Esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Ujungnya nanti, ini mesti kita tahu nih ujungnya. Ini kita sedang belajar terus lah. Tidak melihat sesuatu, lihat menjadikan, itulah hasilnya nanti Pak. Ada kecewa lagi dalam kehidupan ini, kalau udah itu duduk di hati. Tidak melihat sesuatu, lihat yang menjadikan sesuatu. Ada kecewa lagi? Nggak berani pun kita protes. Kan gitu jadinya. Nah, itu duduk kajian itu. Tidak melihat sesuatu, lihat yang menjadikan sesuatu. Akhirnya kita bisa menjawab sendiri apa masalah yang datang sama kita. Apa masalah yang datang sama kita jawab sendiri. Pedih, pahit, segala macam kan. Oh ya ini bukannya selama ini. Suka atau tidak suka. Nah, kan itu jadinya. Kenapa tidak melihat itu yang menjadikan? Data yang tak suka. Yang tak suka kita. Apa yang tak suka itu terserah lah ya. Udah. Kalau mau dipilih satu-satu lama kaji ini sampai pagi ya kan. Yang tak suka. Tapi kalau sudah kita duduk di hati kita tidak melihat sesuatu, lihat menjadikan sesuatu, ya gak suka menjadi suka. Maka suka orang dengan cobaan gitu banyak cobaan, suka ada senang dia. Karena Allah jadikan itu semuanya kan. Kenapa dia suka? Kenapa dia diperhatikan? Namanya anak sekolah. Anak sekolah kalau dikasih ujian mudah kan kita tinggal kelas. Kan mudah kali paham kayaknya sebenarnya. Jadi mana dia? Berat kali puasa cobaan. Nggak mau bilang itu lagi, malu lah dia. Karena berarti secara tidak langsung dia mengatakan Tuhan itu bodoh. Meletakkan beban kepada dia yang tidak mampu mikulnya. Kalau nggak paham bilang ya. Atau saya kecepatan. Berat kali puasa cobaan, kata seseorang. Dalam artinya gini. Berarti ketika itu dia mengatakan Tuhan bodoh kan? Iya lah, makanya dikasih ujian, makanya diperhatikan. Kalau orang nggak diperhatikan itu, ya Eri, seperti orang bilang sama aku, Eri, lu berakal dan kuasa ujian ini. Dia pada sholat pun enggak, kalau ngaji sholat pun enggak deh, berakal kuasa ujian ini. Apa lah kau bilang sama dia? Balas seperti itu, dia nggak tahu. Maka ketika seorang, apa saya kecepatan nyampaikan ini? Ketika seseorang tidak mengerjakan sholat, pada ketika itu orang sedang marah sama dia kan? Tak dikasih dia menghadap aja pun. Nah, kita dikasih menghadap. Allahu Akbar. Masuk ke sholat. Syukur nggak itu? Jadi kalau gitu segala macam kesusahan yang nggak ada apa-apanya kok. Ini yang paling penting. Bisa sholat aku, kan itu jadinya. Oh, kenapa kok kesenangan kali kok nampaknya sholat? Iya. Kenapa? Di sini kesempatan aku ngadu sama Allah Ta'ala, apa yang sedang aku hadapi. Dia menjawab sendiri aja. Itu ilmu yang kita tuntut itu dia menjawab sendiri. Bahkan kata Nabi, ya, ada satu kitab saya baca, ilmu yang kita tuntut sekarang ini, sekarang apa yang kita enteng-enteng aja, nanti udah dalam baca sendirian, datanglah ilmu itu. Siapa kau? Aku ilmu yang kau tuntut selama ini. Udah tenangin, terang karena kita datang itu, biar aku yang jawab. Senang nggak kau? Siapa yang begini? Karena ilmu itu kita hargai. Maka ilmu pun bahagia awak, dijaganya awak terus. Kalau enggak dihargainya kok. Orang open pun enggak. Siapa orang yang nggak hargai itu? Maka hati-hati lah nih. Setan ini yang paling benci kali dalam dunia orang ngaji ini lah. Berbagai macam cara nih supaya menghancurkan awak. Paling benci deh. Jangan ngaji.
Kalau yang lain bisa-bisa nggak apa-apa, mau kerjakan haji, mau silahkan aja. Kalau ngaji nih jangan. Bagaimana cara supaya jangan ngaji? Nah, itulah kerugian kita itu nanti. Kalau nggak paham, saya kalau nyampe kayak gini, di hati dia gini, ngertinya nggak nyawa gitu. Jadi kalau nggak kalian bertanya, nggak tahu saya paham apa tidak. Mungkin salah menghargai ilmu itu bagaimana? Apakah yang amalan-amalan kita buat itu? Iyalah diamalkan. Salah satunya diamalkan. Ilmu didapat dari guru diamalkan. Sehingga ya, bahkan kalau bahasa kitabnya, guru nggak ngakui murid, bukan muridku kau. Ya dari mana jalan dong, dari Tuhan kau yang kau amalkan ini. Bisa ngelak guru tadi? Bisa. Sudah. Hari sudah hari tetapkan, tiap malam Kamis cuma semedaan kan. Jangan jumpa sama dia kan. Coba kadang-kadang kau datang, kadang enggak, suka hati aja loh. Ya santai aja lah. Siapa tuh dam? Ah, kawan aja. Waktu tegurnya pun enggak, jangan marah lah ya. Nanti kalau kita sudah akrab dengan ilmu ini, dia bela kita. Udah tenang aja, dia lagi yang jawab. Gimana rasanya waktu itu? Atau kebalikannya, saat itu pun nggak ada. Kalau nanti kita bakal mati nih kan. Ada kira-kira ada yang mau kebang nggak mati, mati semua ya. Nah, istri kita yang selama ini mendampingi kita pun nggak akan mau ngawani kita. Kenapa kalau orang itu nggak mengawani kita? Karena kita pun tidak mau mengawani di alam barzakh sana. No. Ya, bentar deh kita itu. Belakang jamnya. Enggak. Nah, ilmu itu datang dari awal. Alangkah bahagianya. Di sana nanti baru terterima. Maka sekarang gak usah heran. Nah ini kan udah saya bilang, kau jangan coba-coba terlambat nih ngaji. Apalagi peri, jangan coba terlambat. Terlambat kau 5 menit. Sekali lagi kau terlambat 10 menit. Berikutnya 15 menit, setengah jam. Bahkan peri ngaji kau. Itu rencana setan. Saya ulang balik ya, maka saya bilang, hati-hati ya. Jangan pernah terlambat kau. Sekali jangan pernah lagi terlambat. Kalau 5 menit. Dia mau naik dari 10 menit lambatnya setengah jam, bahkan nggak ngaji kan. Jadi dapat bilang nggak ngaji lah boleh. Lagi pun ngapain kau ngaji? Masuklah setan. Itu aja. Nggak kau nggak muak kau nggak guru tuh. Marah-marahnya pula kau nanti ngaji. Apa usah kau tidur? Iya juga ya. Kalau gurunya kasar main. Kalau datang di marahnya nih. Hilang sur tuh. Iya juga. Nggak ngaji. Nah itulah mau dia. Nggak ngaji sekali, mau 2 kali. Mau 3 kali. Bahkan sering nggak ngaji lagi. Tamat ya. Ada di antara kita kayak gini. Ada jawabnya. Itu aja. Kenapa coba? Gara-gara itu. Dipancing. 5 menit telat. Dibiasakan telat. Terbiasa telat. Makin naik waktunya. Perih. Mau sekali aja? Enggak, mau 2 kali. Padahal inilah nggak ada lebih tinggi dari ini lagi nih. Ini kan yang paling tinggi nih untuk ilmu ini. Nggak ada lebih tinggi dari ini lagi. Hebat alhamdulillah. Berjalan haji semuanya hebat semuanya. Tapi nggak bisa yang lebih untuk ilmu. Semua yang kita lakukan nggak laku kalau nggak ada ilmu. Gimana lah, aku ada kerja, nggak mau ngaji, aku ada kerjaan. Berapa sih gajinya? Total. Hitung-hitung berapa? Nah gitu. Jadi saya hanya nyampaikan aja, nuntut ilmu ini tanya mendiri kita nomor berapa. Tanya mendiri nomor berapa untuk ilmu ini. Misalnya nomor 20 naikkan jadi nomor 19, 18, 17 sampai nomor 1 dan begitu. Apapun masalah tinggalkan dulu. Itu baru. Kalau sudah nomor 1 kau bikin ilmu ini, Allah pun akan bikin kau nomor 1 dalam hal apa aja pun. Itu.
Tanggung nggak main-main. Kalau kau sepeda sama juga. Kamu nggak pernah open kok. Mau nangis macam mana pun, ya Allah, tolong aku ya Allah ini. Apa pula kau nangis? Kadang-kadang aja kau ya. Seperti ini termasuk bagian dari ujian itu. Iya, iyalah itulah ujian yang beratnya itu benar. Yang dia sama batin itu berat yang batin ya kan. Terus zahir kecil batin. Sekarang nih kita sedang maki-maki pun ada, lagi ngaji nih. Lojatnya batin. Zahir kan enggak. Kalau nengok zahir lu alim-alim kali. Calon-calon para wali semua ini ya kan. Ya kan. Bahkan wali ini naik kali, wali kutub ya kan. Saya pun nggak tahu entah apa wali kutub itu. Gelarnya ngeri-ngeri kan. Tapi juga tengok batin. Jadi jangan nengok menapik orang, menapik kita tengok. Apa menapik itu lain dulu, lain di hati kan. Yang penting paham. Kalau mau lengket ilmu itu waktu kita paham, puji Allah, alhamdulillah kurnia ya Allah. Lengket lagi. Lengket di hati. Udah mujar. Itu maka disebut dalam Al-Quran bahwasanya anak istrimu fitnah bagimu. Nah, itu satu fitnah itu. Tidak apa sekali istri tanya. Kadang-kadang sama istri lambat datangannya, lambat pakaiannya ya kan. Enggak lazim kok. Kalau istri dia yang terlambat selalu, istrinya cepat lemas, ya kan. Itu kok bilang aja kan beda kan, nggak sama semua. Jadi ada murid saya tuh tinggalnya di apalah namanya nggak tahu namanya marah ke Tamparan Perak, pindah ke sana dia. Udah lama nggak ngaji. Tadi kawannya bilang, dia rindu kali mau ngaji lah. Jadi kenapa nggak datang? Itu udah janji dia pada nggak datang dia kan. Dua tuh sebabnya aja. Dia boleh jadi bisa rindu sama ngaji atau rindu sama ngajar tuh. Ketawa orang itu. Nggak dapat dia itu. Kalau dari rindu ngaji bisa ngaji dia. Sama dengan ngantuk ini. Ngantuk ini kan nokoh kan. Kalau enggak bilang enggak. Ngantuk. Ngantuk ini nokoh pun nggak jar. Duduk kan kaji ngantuk dulu coba. Nokoh di mana? Iya nggak apa-apa. Bagus orang. Saya suka kayak gitu. Kayak duduk deh. Allah juga yang mengantukkan kita. Hajat itu udah kesal Allah Ta'ala nggak beradab kok namanya. Kata yang susah Allah Ta'ala ya Allah yang jadikan aku gini kok. Untuk usah makan lah. Allah kok jadikan ini berat ini itu. Allah juga yang jadikan aku makan ya biar aja lah. Ya makan lah deh. Udahlah biar aja lah Allah Ta'ala yang jadikan kok. Mau? Enggak kan makan dulu kan. Nah, lama kayak nanti kan. Saya pun nggak suka lama-lama. Ada ibu-ibu udah 50-an umurnya. Sebelum ngaji dia bilang, Pak Ustaz, nanti tolong saya jadi tegur ya. Saya kan suka negur orang. Kalau orang melariknya, kemana? Mau ngaji apa? Kemana? Kok pulang? Kadang-kadang ibu-ibu ini ngaji-ngaji, pegang kitab, tegok juga, enggak tapi masak dia, ada. Ada lah orang kita sholat begitu kok. Ya Pak Nabi. Lagi sholat tuh, ini salah tidur. Kenapa lah dia? Masuk dia. Jadi ibu ini bilang, nanti Ustaz tolong saya nggak usah tidur ya. Kenapa Bu? Udah 2 malam saya nggak tidur ini. Nggak bisa tidur, ngantuk luar biasa. Udah ibu ngaji kan, ya udah ngaji. Sampai selesai ngaji, nggak tidur deh, ngantuk pun nggak. Bu, kok nggak tidur tadi? Iya Pak ya, karena ibu kenapa sebabnya? Tapi ibu kenapa? Nggak tahu siapa. Karena ibu mau ngaji kan. Kamu ngaji nggak nih? Nah, nggak ada ngantuk kok, saya takut. Nggak enak nanti nggak datang apa kata tidak ngantuk lah kok tidur lah kok. Orang dia nyuruh ngaji, pasti itu kias sekarang. Pasti kan digantukannya. Kalau digantukan jahil lah tuh yang ngaji, tapi digantukannya wah nggak cocok kan? Nah. Itu yang saya Nggak apa-apa.
Salah, benar betul nih. Waktu ngaji udah paling enak itu nih. Salah situ. Jadi izin Ustaz, yang perkataan tadi saya kan kalau yang jelek-jelek jangan membawa Allah itu adab itu Ustaz. Adab lah. Nggak betul. Makanya turunlah ayat Al-Quran. Ketika kafir-kafir Quraisy menurut Nabi, ya Muhammad nggak malu Tuhan kau yang buat tai, buat monyet, yang jelek-jelek lah. Nabi nggak jawab. Karena Nabi tidak menjawab, tidak berbuat kecuali seperti Allah turun wahyu. Turunlah ayat mengatakan kul min indallah. Muhammad katakan, semua Allah yang jadikan. Nggak boleh bilang tai Allah yang jadikan, walau benar sekalipun. Yang jelek-jelek, yang jijik, semuanya Allah jadikan semuanya ini. Tapi nggak boleh kita ucapkan, tak beradab namanya itu. Jadi apalagi sama Tuhan ini nggak beradab, apalagi sama manusia kalau udah gini manusianya. Sandra ini capek kali sebenarnya ini. Kerja terus sampai rumah kerja lagi lembur lagi ya kan. Beda deh. Tapi alhamdulillah nggak ngantuk dia. Kenapa? Karena dia mau ngaji. Ada orang megang nengok kita, macam dia ngaji kali kan, padahal enggak. Mujar salah pun open enggak ada, enggak tahu dia. Tidur ya kan. Kok pengen tidur, paling mudah aja. Itulah saya terinya. Saya pun tahu saya salah, nggak bisa lah khusus, mana bisa kau ngajar kayak gitu. Tapi nggak bisa, saya ada jawabannya juga. Ada yang dihadapi bandel-bandel orangnya ya kan. Bisa gitu, kita mana bisa. Kalau guru, kalau orang tidur pun dibiarin, jangan biar aja deh. Biar dinikmatinya itu. Kenapa Tuhan bilang gitu? Karena tidur kita, seperti waktu Jumat, alhamdulillah kata hati. Ya kan? Tidur. Enak kali kan? 5 menit aja, Bu. Ya, Pak. Ganggu deh. Ah, gitulah. Sudah. Jadi kita terus berlatih terus sampai duduk di hati kita, tidak melihat suatu, tapi lihatlah yang menjadikan suatu. Kalau nggak paham Norman tanya ya, jangan diam aja. Sama-sama kita ini, kita kan susah juga kan. Berlatih kita terus, jangan lihat suatu, lihat yang menjadikan suatu. Kalau sudah duduk di hati apa hasilnya rupanya? Kami mau tahu cepat hasilnya. Kalau sudah duduk di hati kita tidak melihat satu, tidak menjadikan suatu, nggak berani kita marah sama istri apa. Nggak berani marah. Kalau marah kenapa rupanya? Marah berarti marah sama yang jodohkan kita. Bodoh Tuhan berarti kan. Ada istri merepet ya kan. Kan bagus kan, nggak ngurangi baterai kan. Bagus. Nah, kenapa kita tengok istri merepet lagu dangdut ya? Kok nggak usah kayak gitu yang lain bro. Kan kalau ngerepet cerai. Bukan beda cerehan, dong itu loh. Nah, apa? Langkah Ibadah semua. iya, langkah rezeki pertemuan siapa bisa campuri? Gak ada bisa campuri, itu kan? Langkah rezeki pertemuan maut, gak ada bisa campuri. Nah yang pertemukan kau sama siapa? Siapa? Oh, salah. Jadilah nikah kalian. Kan marah kita sama dia. Marah sama yang jodoh kalau berarti bodoh kali namanya kayak gini lah perubahan di sana. Itu artinya. Cocok? Nggak cocok. Astagfirullah. Nah, kasih minum air putih. Kalau isi bahasa tukang merepet, kasih minum. Tahu saya. Bisa selawat ya. Apa pahala lo? Orang ngerepet, udah minum lah. Biar panjang ngerepetnya ya kan. Awak sabar dapat pahala. Itu yang kau bilang, itu betul tuh jalan amal semuanya. Padahal kan dek, kalau kau ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, ini besarnya pahala kau itu. Enteng gimana dia merepet awak dakwah. Kalian mau kuajarkan ke Nabi, ringan di lidah tapi berat di timbangan.
Dosa kita banyak kan. Apa itu dosa? Itu ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya bang ini, biar aja nih ngerepet. Ada pahala sabar ya kan. Nah, sudah, boleh dimarahi. Jangan. Yang dimarahi kalau nggak sholat, itu baru marah. Kalau nggak marah, rusaklah kita ini. Aku nggak mau sholat dulu aku. Hah? Nggak mau sholat. Ambillah pisau ke belakang. Saya nggak ada nyuruh sembelih ya, ini salah paham tuh. Ambil pisau atau parang. Biasa aja kan. Nggak mau sholat. Selesai. Kalau kamu pun nggak payah dipikirin dah ya kan. Jadi jangan salah pakai. Kalau yang maksa pantas marah, marah lah. Kalau enggak, jangan. Itu merepet memang pakaian perempuan. Makanya kalau ada laki-laki merepet, apa kata orang? Bukan perempuan menurutnya dia. Ya kan? Nah salah pakai apa? Pakaian perempuan itu. Bukan perempuan menurutnya itu sudah. Mau dibilang itu? Nggak mau, udah diam aja. Biar aja. Terkadang saya menyampaikan kayak gini, saya sedih juga kok. Saya bilang, mudah kali memberhentikan istri merepet. Mudah kali. Itu pakai ilmu namanya. Kalau istri ngerepet, pening kepala, banyak kerjaan, banyak dipikirin, ngerepet pula dia. Nah, keluar dari dompet, kasih lah. Uang biru itu. Masih terus kasih uang merah. Diam dia itu. Boleh tanya tuh langsung tuh. Dia pun merepet. Jadi kok kenapa? Saya bilang. Merepet juga Ustaz. Udah saya kasih pun merepet juga. Saya tanya istri, orang istri ngaji, kok kenapa merepet? Sedikit kali ngasihnya gitu. Apalagi habis kamu sama udah kayak gitu. Nah, tapi kalau sudah jadi sampailah ke puncak kita tadi, tidak melihat satu, lihat menjadikan suatu, ada masalah hidup ini. Aman aja dah. Nggak datang si arisan dia. Fikih itu peraturan ibadah. Tauhid itu ibadah. Makanya tauhid itu betul-betul kita tauhid ke dalam. Si paham. Supaya duduk tidak melihat satu, lihat menjadikan suatu. Jadi nggak pernah protes kita sama Allah, kita bersyukur aja. Kalau orang istilah saya ke sana, dia bersyukur aja orangnya. Mau dikasih syukur, nggak dikasih ya syukur, mau sedikit ya syukur, banyak apa lagi gitu. Dia tidak melihat satu, lihat menjadikan suatu. Ini paling bagus berarti. Nah gitu. Jangan nafsu ditanya. Nafsu, kalau nafsu ditanya kenapa? Nafsu kan tanya ya pahit-pahit aja tanya dia. Datanglah setan bisikan, dua musuh kita nih, nafsu sama setan. Nah itulah ngaji lah kalau lagi. Ngantuk kalau kan kerja pun bayar. Ngaji aja. Yang pertama jika kita kehendak dengan yang pertamanya itu yang B. Nah, pikirlah jenis ilaha sama ada yang hak atau yang batil. Maka batal pula. Dan kedua itu dinafikan itu hakikat. Wajibal wujud. Maka yaitu yang sahih. Maka mana tiada Tuhan yang wajib atau yang mewujud yang sebenarnya, maka ibadat melainkan Allah Ta'ala. Dan adapun istinahi Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lain. Kaya Allah Ta'ala berikut yang lain.
Bukan dikatakan Allah Maha Kaya ya. Banyak dalil mengatakan kenapa dikatakan Allah Maha Kaya? Karena dia membuat satu nggak pakai barang, nggak pakai alat pun jadi apapun itu dia maka dikatakan Maha Kaya, nggak pernah kurang perbendaharaan Allah Taala daripada tiap-tiap barang yang lain. Maka masuklah dalam yang 28 akaid. Masuk di sana 28 simpulan iman. Yaitu 11 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ya. Dan 8-nya 11 pula. Jadi 22. Dan wajib tanazil Allah Ta'ala daripada Arab pada afalnya dan pada hak hukumnya, dan tidak wajib atas Allah Ta'ala berbuat suatu daripada mungkin ini, dan menafikanlah keadaan suatu memberi bekas. Kalau gitu tidak berbekas semua satu ini, tidak berbekas, nggak bisa menghasilkan apapun ya. Tidak wajib atas Allah Ta'ala berbuat suatu, enggak, harus saja ya. Kita berdoa, apakah wajib atau mengabulkan doa kita? Enggak, harus saja. Apalagi dan terusnya, harusnya enggak wajib ya. Kita berdoa, apakah wajib atau mengabulkannya? Enggak. Kalau wajib kenapa tergagah Tuhan? Ya udah berdoa deh, masalah kemana nggak aku kabulkan. Dia udah berdoa, nggak wajib Allah Ta'ala ya. Harus saja. Jadi tiada wajib atas Allah Ta'ala berbuat suatu daripada mungkin ini, dan menafikanlah keadaan suatu memberi bekas. Kalau itu jelaslah sesuatu itu tidak memberi bekas semuanya. Tidak ya. Tidak bisa berbekas, tidak bisa menghasilkan. Nah, dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala padanya. Maka itu 3 dan lawannya 3 pula. Maka jadilah 6, dihimpunkan dengan 22 tadi yang di atas, jadi 28 akaid yang masuk di dalam istinai dan yang masuk di dalam iftikar qulub masih wahu ilahi. 22 akaid, 9 akaid daripada yang wajib dan lawannya 9 pula, jadi 18. Dan barulah alam sekalian, dan tiada memberi bekas suatu daripada segala kainan ya. 2 lawannya 20, maka dihimpunkanlah dengan yang dahulu, maka jadilah 22. Kita himpunkan dengan yang pertama jadi 50 akaid, 50 simpulan iman masuk di dalam la ilaha illallah. Ya. Waktu kita mengatakan la ilaha illallah itu ada di sana 50 simpulan iman yang wajib kita imankan. Yang terkenal kisah cerita orang Aceh ini. Kalau orang Aceh pas zaman Belanda dulu di pinggir-pinggir apa itu laut tuh, pinggir sungai Palu-Palu itu, kalau ada terdengar suara la ilaha illallah, orang-orang Belanda itu lari semua, terus lari deh. Terus cuma orang Aceh ditembak itu nggak apa-apa itu, ditembak itu senjata. Kedua masuk 59 iman di dadanya itu. La ilaha illallah, masuklah semua, tidak berbekas semua itu. Ditembak pun nggak apa-apa. Oh jangan kau bikin, mati kau ditembak ya. Itu nggak dibikin itu, yang udah di hati kita gitu, kekuatannya itu tidak berbekas. La ilaha illallah, lompat digigitnya rencangnya berang deh. Jadi Belanda itu sudah tahu kali kalau ada tengah teriakan la ilaha illallah, bagus pergi aja. Karena yang berteriak itu tembak pun nggak akan apa-apa, kita yang mati benar-benarnya. Nah, kekuatan orang Aceh dulu. Karena kita rombongan semua orang Aceh. Ada orang Aceh satu, kita sholat masuk, dia enggak yang sekarangnya. Maka dihantam tsunami lah ini. Lagi pun kita ini nggak ada alasan sebenarnya. Orang tiap hari kita ngerasakannya, bahwa rezeki seorang pasti sampai kan. Nggak akan pindah kepada yang lain. Betul, salah itu.
rezeki seorang pasti sampai, nggak akan berpindah setiap harinya. Apa kita makan besok, apa kita minum, udah tentukan Tuhan, udah nggak lari itu sampai mati. Kenapa dikhawatirkan lagi? Nggak dapat, kecewa? Enggak, memang nggak ada. Cuma supaya tentram hati ini. Nah, pasti kan di hati Allah Maha mengetahui. Masa khawatir. Apa yang kita butuhkan ya. Jadi kadang-kadang kalau udah terpaksa datang lampu, hidup lampu, bisa kita ngamalkan ya. Jadi juga lah. Timbang mati lampu pun nggak hidup. Macam mana Sayyidina Ali, dia ada, itu riwayat-riwayat itu perlu kita baca ya. Kata kata Fatimah, dia belanja lah, ada duit sama si Jubir, dia nyet baju sama aku belum bayarnya. Nanti dapat duit, nanti belanjakan aja sekalian kasih istrinya. Iya, dapatlah belanja lah dia. Tengah jalan coba kawan, jalannya letoy. Kita kan tahu kan orang lagi ada duit apa nggak ada duitnya kan. Mikir, kenapa kok udah 2 hari aku nggak belanja? Oh iya, nah, siap belanja tadi, udah ambil itu. Dikasihani lah belanjaan tadi. Nah, bawa. Orang bilang udah 2 hari aku nggak belanja, udah pulang dari rumah. Jadi mana? Nggak jadi, nggak dapat duitnya, dapat. Nggak belanja, udah mana dia kasihkan tadi sama kawan. Marah dia, akhirnya. Enggak, malah dia alhamdulillah. Kalau istri kita jangan ya, udah duit awak, kasih orang gula nih. Nah, begitulah ya, tidak, nggak marah. Awak tahu itu? Cerita kita cerita tahu ini. Apa kata Allah Jibril, bayar tuh. Dia segitu kok kasih sanggup dan kasih sama orang. Nah, itu rahasianya. Yang tersembunyi, dia segitu kok kasih cuma. Dia belanja untuk makan dia, sanggup dan kasih sama orang. Aku maha kaya kok. Ganti kalau. Nah, turunlah Jibril dengan menyerupai manusia membawa kuda yang besar cantik ya kan. Jumpa semali. Ali, kamu mau beli kudanya? Kuda pula gua bilang, berasanya minta ada kan itu kalau bahasa kita kan. Enggak utang boleh. Ah, kalau utang mau laku usaha kan. Ambilnya. Berapa harga? 18 juta aja. Jadi utang 18 juta. Baru sebentar pegangnya kuda itu datang orang nanya, cantik kali kudanya nih. Mau kau jual? Berapa? Saya cerita singkat cerita ya nggak pasti kali ya. Berapa? 20 juta. Jadi 20 juta. Berapa untungnya? 2 juta. Paling 2 juta untungnya. Udah. Nah, yang 2 juta itu enggak, bukan dimakannya sendiri. Kita ke rumah belanjakannya untuk Nabi 1 juta, 1 juta untuk dia belanja. Ya, banyak kan duit. Kalau dari mana kau duit kata Nabi? Tadi ada ceritakan mana? Ada orang jual kuda utang kayaknya. Oh, tahu kau siapa yang jual kuda tuh? Astagfirullah, nggak tahu ya Rasulullah. Lupa kita pun udah gelap nggak tahu lagi naik siapa ya. Terimanya. Jadi Jibril itu. Jibril yang jual kuda itu. Kalau itu nggak perlu deh duit ini, ya kan? Mereka perlu duit. Udah deh, untuk apa aja lah. Jibril yang jual. Yang beli tahu Israfil, 2 malaikat turun. Yang beli Israfil. Pasal itu ya. Kenapa sampai begitu? Begitu udah berani. Udah sedikit pelit itu nggak mampu ya kan? Kapan naik-naiknya ini? Mereka numpang aja ini. Duit yang ada sama kita bilang kita punya. Enggak, Allah Ta'ala punya semuanya itu. Makin kita keluarkan makin banyak. Makin banyak. Tapi kalau nggak yakin jangan. Nanti saya ini salahin. Satu kali habis itu udah apa itu? Enggak. Kalau nggak berani nggak usah. Udah. Begitulah dokter guru masalah tauhid ya. Waktu saya tengah mesti ngaji dulu Pak Anan. Jadi istri saya masuk rumah sakit operasi besar.
pasti besar. Dianya kan besar juga kan. Duit nggak ada. Ada ibu-ibu. Sampai sekarang saya terbayang mukanya, saya nggak tahu namanya siapa, dia alam saudara. Kita udah kesenangan nggak ingat lagi nanya namanya siapa, rumahnya di mana. Kenapa? Dek. Ah, enggak, istri saya mau pulang. Bu. Oh iya, alhamdulillah sudah sehat, udah. Jadi apa lagi masalahnya? Duit saya nggak ada. Duit mana saya bayar? Bayar ya. Aduh, tas kemana-mana persen saya waktu itu. Karena biayanya besar. 10.000, 20.000, udah. Pulang lah saya. Sampai ke rumah baru astagfirullah, siapa lah itu, ibu tadi itu. Siapa punya kerja? Nah, itulah kalau bertanya sama saya takut. Tadi di situ kan Sayyidina Ali, turun Jibril sama Israfil yang turun langsungnya kan. Cuman kalau Jibril turun di Marelan, gempar lah Marelan ya. Kuasa Allah itu ya, memberikan rezeki yang tak disangka dan tak diduga. Kuasa, udah bolak-balik kita ngerasainnya itu. Dan nggak ngaku-ngaku lah, ya Pak Ali. Rezeki yang tak disangka dan tak diduga itu. Dan jangan nafikan itu, salah kita. Dan tidak wajib atas Allah Ta'ala berbuat satu. Nggak wajib, harus saja ya. Daripada mungkin ini. Dan menafikanlah keadaannya suatu memberi bekas dengan kuatnya yang dijadikan Allah Ta'ala padanya. Maka itu tiada dan lawannya 3. Maka jadilah 6. Dihimpunkanlah di dalam 22 jadi 88 yang masuk dalam istina dan yang masuk di dalam iftikar kullu masruhu ilahi. 22 akaid, 9 akaid daripada yang wajib dan lawannya 9 pula. Jadi 18. Dan barulah alam sekaliannya. Kalau kita boleh dipahami kalau itu alam ini baru. Dan tiada memberi bekas dalam suatu daripada segala kainan. 2 lawannya, 2 pula. Maka dihimpunkanlah dengan yang dahulu, maka jadilah 22, maka kita himpunkan di dalamnya. Yang pertama, jadi 50 akaid masuk di dalam kata La ilaha illallah. Nah, masuk dalam 50 simpanan iman ketika kita mengatakan La ilaha illallah. Jadi kalau berzikir, La ilaha illallah sembarangan ya. Supaya dapat kita isi zikir itu. Ada orang sembarangan, ada lah, tengok aja di masjid, di mana-mana. Tapi orang Cina, orang saya itu, dia bukan mengejek. Memang betul-betul tanya dia, Pak, kalian mesti tanya lah Pak. Kalau saya pikir-pikir kayak gini, apa saya? Kalau orang Islam kok, dia berarti orang dekat mau sholat tuh rumah dia. Kenapa orang Islam kalau mau sholat, kalau mau ibadah kok nangis dulu? Itu satu, udah tuh dipanggil tidak, apa maksudnya gitu. Dia betul nanya, oh, nangis itu yang dibanggakan orang baca Quran dengan lagu-lagu baca Quran. Kok nangis ya? Menurut dia nangis. Dan itu orang baca zikir cepat. Laila tita, itu pendengarnya. Laila kan sini kan, udah itu kalau itu dipanggil tidak. Enggak salah itu. Laila tita, ada gitu kan. Tapi orang Cina pendengar kupingnya Laila tita. Lai sini ya. Betul-betul baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuklah 50 simpulan iman. Maksudkan hajat awak apa di situ. Baru jadi. Udah hari. Satu pegangan lagi supaya kita jangan pernah kecewa, ya normal. Ingat ini kalau tengok dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Ta'ala menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Itu ya. Betul kan? Nah, kalau gitu kalau dia menjadikan ini semua, 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya, siapa punya ini semuanya? Oh, kalau itu mudah kali kayaknya tinggal dekat punya aja kok. Apa aja kok? Mau anak? Mau apa? Si Mimin tidur nggak itu?
Bukan ikut, tidur apa tidak? Enggak. Ikut pun kalau tidur apa gunanya? Enggak. Yakin kali nggak ya? Yakin langsung orang yang mengaji. Nah itu. Itulah dalil ya. Betul lah itu. Yakin, masuklah sana. La ilaha illallah itu minta sana. Karena Allah Ta'ala punya dekati. Aku pengen anak. Jangan titik ya. Nanti bahaya juga. Ada orang titik papan gitu. Dia diatur oleh Tuhan. Berkawin, nikah. Contoh nggak bagus ya. Jadi kata kawannya, kau berapa rencana anak? Wah, aku nggak ada rencana anak dulu. Nantilah dulu. Gak usah pernah dulu lah. Mau santai-santai dulu. Ya. Sampai sekarang nggak punya anak. Yang satu terserah sama Allah Ta'ala lah katanya. Baru 4 tahun kawin, 8 anaknya. Kembar dua. Maka kalau minta bagus. Kalau itu minta pakai ada ujungnya. Kalau baik bagiku ya Allah. Kalau nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma atil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.